lihat di media, kemudian ada video yang beredar, Alvin Lim akhirnya diikat tangannya. Mirip-mirip saya, diikat pakai, kalau borgol pakai besi, ini pakai, pokoknya serem dah. Jadi Alvin Lim itu lagi memenuhi panggilan di Bareskrim untuk diperiksa. Memang udah diarah. Alvin Lim ini sejak kritik polisi, itu bagus aja, Kapolrinya nggak gampang marah itu. Saya salut juga sama Kapolri. Kritik-kritik yang disampaikan masyarakat itu bukan masyarakat yang diuber, tapi ya ada yang didengar, termasuk yang sangat menyolok ya, teriakan-teriakan Alvin Lim itu yang didengar Kapolri, kemudian dilakukan investigasi, ada tindakan-tindakan. Tapi pada saat Alvin Lim mengkritik kejaksaan, saya udah bilang, aduh, lu kok baru polisi, sekarang jaksa lu ngomong, apa nggak bahaya? Jadi dia nggak takut. Dia bilang semua yang saya bicara ini, semua saya alami, semua ada buktinya. Ya saya sih salut ya, salut khususnya saya ya, orang yang lama aktif di organisasi kemasyarakatan. Saya dari tahun 86. Sulit cari orang tuh seperti Alvin Lim, apalagi orang Tionghoa, kebanyakan Chao-Peng-an, cari aman, nggak berani bersuara, menyatakan suara. Walaupun ada ketidakadilan, dia diem. Bukan dia setuju, tapi dia nggak mau ambil resiko. Dia bilang, aduh, udahlah kita mah dagang aja, Lius. Ngapain sih ngomong-ngomong gitu? Sebenarnya orang-orang yang ngomong kritik keras itu, makin dia keras itu karena dia udah ungkapan kemarahan dari hati dia ini. Melihat Republik ini makin rusak. Saya sebetulnya sayang sekali Alvin Lim sampai ditangkap. Seharusnya Jaksa Agung itu memeriksa itu. Apa yang kata-kata Alvin Lim itu diperiksa, dipanggil, diajak bicara. Saya nggak ngerti ya, pejabat yang punya kuasa nangkep itu kayaknya demen banget nangkep, penjarain orang. Belum pernah ngerasain di penjara sih. Rakyat tuh kasihan, hidup udah susah, capek. Bersuara itu karena mau bela negeri, supaya negeri ini baik, supaya penegakan hukum bagus. Kenapa mesti ditangkep? Seharusnya kan nunggu kasasi dulu, eksekusi, tapi ini kan pasti ada pesanan. Saya nih 2019 ikut jadi jurkam Pak Prabowo. Apa salahnya? Tahu-tahu digerebek pagi-pagi. Tuduhannya makar 20 tahun sampai seumur hidup. Sampai hari ini belum SP3. Mau diapain sih? Penegakan hukum ini jangan begini. Orang-orang yang berani bersuara itu harus dideketin. Alvin Lim banyak cerita tentang rusaknya negeri ini. Mengutip apa yang kata Mahfud MD. Alvin Lim selalu bilang, bukan kata saya loh, kata Mahfud MD, sambil memperlihatkan video statement Mahfud MD, Menko Polhukam kita. Jadi saya nggak kaget kalau statement Pak Mahfud ini kadang-kadang mengkritik sendiri pemerintah. Dan barusan saya lihat tuh videonya, wawancara sama Rocky Gerung. Beliau bilang nggak masalah, justru kritik-kritik Rocky Gerung itu bikin Pak Mahfud MD di kabinet pada saat sidang itu punya bahan-bahan yang jelas, punya bahan-bahan yang kaya tentang ketidakpuasan dan apa-apa yang dilihat rakyat nggak benar itu bisa disampaikan. Nah, pejabat-pejabat seperti itulah yang harusnya ditiru oleh petinggi-petinggi negeri ini. Apalagi aparat yang punya kekuasaan nangkep, nyidangin, dan mutusin. Itu, saya sih apa ya, aduh kayaknya udah ngilu juga nih. Ini karena saya kenal Alvin itu belum lama. Cuma saya kaget aja, ini ada orang Tionghoa kok berani begini bersuara. Saya cari, ternyata dia kasih foto. Kolius, saya kan udah kenal Kolius, dia ada foto. Saya lihat foto saya waktu saya masih pakai baju biru tuh. Dulu kan ada Rabu Biru itu. Wah, saya tahu ini 2019. Nah, dari situ saya makin mendalami Alvin punya pikiran-pikiran. Nggak ada tuh dia, buat cari duit atau apa. Dia buat bela masyarakat. Kliennya itu semua klien yang kasihan, menderita, lawan kekuasaan, lawan orang-orang yang punya duit. Coba periksa Indosurya, investasi bodong,
KDRT, mafia tanah, itu banyak dibantu Alvin Lim. Jadi salah lah kalau yang begini ini diikat tangannya. Aduh, mau jadi apa nih negeri? Aduh, katanya atas perintah Ketua Pengadilan Tinggi, itu kasus sudah 2018. Hah? Baru putusan di Pengadilan Negeri. Setelah disidang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, dikembalikan ke Kejaksaan. Kejaksaan kemudian menyidangkan kembali di Pengadilan Negeri. Baru putus Pengadilan Negeri, belum Pengadilan Tinggi. Udah ditahan. Hah? Apa sih? Kerugian cuma 6 juta tuh. Kerugian materinya 6 juta rupiah. Orang bisa ditahan begitu. Padahal beliau lagi bantu berapa banyak orang ditipu. Triliunan. Saya lihat videonya itu dia lagi mempermasalahkan barang bukti yang disita polisi. Kenapa nggak masuk pada saat tuntutan di Kejaksaan? Marah dah tuh. Mulai kirim-kirim kembang ke Kejaksaan suruh tangkap Alvin Lim. Dan hari ini ditangkap Alvin Lim. Jadi kalau menurut saya janganlah gunakan cara-cara gini. Inilah yang harus ditertibkan. Saya benar-benar prihatin loh. Saya udah lama menggaungkan KPK jangan nangkepin kepala daerah. Tangkepin nih jaksa nakal, polisi nakal, hakim nakal. Fokus saja 6 bulan kalau KPK fokus tangkepin jaksa nakal, hakim nakal, polisi nakal. Beres nih penegakan hukum. Aduh. Alvin Lim ini saya yakin dia nggak takut. Bahkan nyawa pun dia sudah siapkan. Semua itu. Saya dulu pikir dia punya backing. Orang teman banyak nanya saya, ini orang backingnya siapa ya? Nggak ada. Saya bicara sama keluarganya, sama anaknya. Ada backingnya. Dia bilang backingnya Tuhan. Itu orang Kristen yang betul-betul dia menjalankan ajaran agamanya betul-betul. Jadi janganlah, saya nggak tahu nih jaksa nih, yang harusnya dijawab. Kenapa itu kasus Indosuria itu, barang-barang yang disita polisi, kapal mewah, aset di luar negeri, berapa miliar itu? Kok bisa nggak masuk di Kejaksaan? Hilang kemana? Ini yang dijawab, bukan orang yang ditahan. Perhatikan, Pak Jokowi itu waktu diwawancarain Karni Ilyas, itu udah Pak Jokowi itu udah bilang dia bisa, dia dikritik apa dihina, dia oke, nggak masalah. Pak Jokowi presiden aja bisa punya sih. Kalau institusi, dan selalu tuh Alvin kalau ngomong, oknum jaksa, oknum polisi, oknum hakim. Masa dia aja ditangkap untuk kasus yang, kasus ece-ece soal KTP. Apa sih? Saya prihatin betul. Dan saya pengen betul. Saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi saya menghimbau semua teman-teman yang peduli tentang penegakan hukum, tentang keadilan, ikut bersuara. Kita nggak bisa demo, mungkin nggak terbiasa. Bersuaralah, bikin, rekam, share ke teman-teman. Supaya semua tahu sikap kita rakyat Indonesia tidak mentolerir kejaksaan yang main tangkep-tangkep orang. Saya kira begitu. Salam saya, Leo Sungkarisma.